warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan. Pada subuh ini Allah hadirkan kita di tempat yang disucikan ini, salah satu dari rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diizinkan untuk dibangun dan ditinggikan nama Allah di dalamnya. Mudah-mudahan kehadiran kita sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberi, sehingga nikmat senantiasa bertambah dan senantiasa Allah beri. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kepada kita agama ini dengan sempurna dan lengkap, sehingga kita tinggal mengikuti dan melaksanakan, dan sebelumnya tentu saja mempelajari dan mendalami. Semoga Allah buka hati kita menerima ilmu dan Allah kuatkan anggota tubuh kita untuk mengamalkan dan mengikuti. Amin. Mudah-mudahan salawat dan salam kita senantiasa Allah sampaikan kepada Nabi, dan di akhirat nanti kita berhak mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, masih berkaitan dengan bab al-nasikh wal mansukh, tapi dalam bab ini masuk dalam ikhtilaful hadis, di mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan beberapa riwayat dalam masalah salatu al-khauf. Di antaranya ada hadis tentang salat khauf yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pada salat khauf di Zatir Riqa, atau yang diriwayatkan oleh Salih ibn Khawwat ibn Jubair dari Khawwat ibn Jubair dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu pada peperangan Zatir Riqa, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam fasaffa bi ta'ifatin, yaitu berbaris dengan satu kelompok, wa ta'ifatun bi ghairi salatin bi za'il adu, dan sekelompok lagi berbaris menghadapi musuh atau menghadap ke musuh. Fasalla billadzina ma'ahum, beliau lalu menunaikan salat khauf bersama orang yang tadi bersab dengannya satu rakaat. Wa atammu li anfusihim, kemudian mereka menyempurnakan satu rakaat lagi sendiri-sendiri. Tsumman sarafu, kemudian mereka pergi. Fawaqafu bi izail adu, menggantikan posisi siaga menghadapi musuh. Wa ja'at at-ta'ifatul ukhra, lalu datang
sekelompok yang lain yang tadi belum salat, fasalla bihimur rak'ata allati baqiyat alaih. Lalu beliau salat 1 rakaat lagi bersama kelompok yang kedua. Jadi kelompok pertama, rakaat pertama bersama Nabi, dan kelompok kedua, rakaat kedua bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak keluar dari salatnya, menunggu mereka menyelesaikan sampai masuk kelompok kedua dan seterusnya. Thumma thabata jalisan, kemudian Nabi duduk sambil menunggu. Wa atammu li anfusihim, dan menyempurnakan masing-masing salatnya, naik lagi karena baru 1 rakaat. Thumma sallama bihim, Nabi duduk menunggu, kemudian salam bersama mereka. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Khawwat ibn Jubair. Dan ini yang diutamakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lalu ditanya oleh penanya, kenapa ini yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i? Ini terakhir kaji kita semalam ya. Nah, apa kata ditanya oleh penanya atau oleh yang menanyakan kepada beliau, apa yang menyebabkan engkau memilih keadaan itu? Maka beliau jawab semalam adalah فَكَيْفَ صِرْتَ إِلَى الْأَخْذِ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَى. Kenapa engkau lebih mengutamakan salat Nabi, yaitu dalam keadaan takut, yauma dzatir riqa duna ghairiha, yaitu pada peperangan Zatir Riqa dan tidak yang lain? Lalu jawab oleh beliau, faqultu amma hadithu Abi Ayyash, adapun hadis Abi Ayyash, wa Jabir, dan hadis Jabir seperti yang disebutkan dalam riwayat sebelum ini, yaitu warawa Abu Ayyash Az-Zuraqi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yauma Usfan wa Khalid bin salat pada waktu hari pertemuan atau perang Usfan, yaitu sebelum Makkah, antara Makkah dan Madinah. Wa Khalid bin Walid bainahu wa bainal qiblah, Khalid bin Walid dan para pasukannya waktu itu belum masuk Islam di arah kiblat, fasaffa bin nasi ma'ahuma, lalu Nabi SAW bersaf-saf bersama jemaah semuanya. Thumma raka'a, beliau ruku', wa raka'u jami'an, sama-sama ruku' semuanya. Kalau tadi kan berbagi kan, sekarang semuanya sama-sama salat. Thumma sajada fasajadat mahu ta'ifah, kemudian beliau sujud, dan sujud pula bersamanya kelompok sebagian. Wa harasathu ta'ifah, sebagian tetap dalam posisi berdiri. Nah, falamma qama min as-sujud sajada allazina harasu, padahal selesai dia sujud, orang yang tadi berdiri menjaga sujud. Tsumma qamu fi salatihi, kemudian mereka berdiri lagi sama-sama salat. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi gimana? Lupa lagi. Sekelompok pertama salat rakaat pertama, kemudian dia sempurnakan. Kelompok kedua salat dengan Nabi rakaat kedua, kemudian mereka tambah 1 rakaat dan Nabi menunggu, kemudian baru sama salam bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Itu riwayat yang pertama. Riwayat siapa tadi? Salim bin Khawwat ibn Jubair, dari Khawwat ibn Jubair radhiyallahu anhu. Nah, sedangkan ini riwayat siapa? Abu Ayyash Az-Zuraqi, dan waqala Jabirun qariban min hadzal hadis, min hadzal makna. Kemudian riwayat Jabir bin Abdullah seperti itu pula. Qala wa qaruya ma la yathbutu mithlu bi khilafiha kulliha, diriwayatkan dari riwayat yang tidak sahih tapi berbeda dengan yang ada di dalam kedua ini, tapi tidak dianggap oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Faqala li qail, ada yang bertanya, wa kaifa sirta ila al-akhdhi bi salatin nabi yauma dzatir riqa duna ghairiha, kenapa engkau mengambil cara salat di Zatir Riqa? Gimana tadi?
Sebagian salat bersama Nabi rakaat pertama, kemudian mereka tambah 1 rakaat, kemudian salam. Yang kemudian datang kelompok kedua, salat bersama Nabi rakaat kedua, bagi mereka rakaat pertama. Setelah selesai 1 rakaat bersama Nabi, Nabi duduk menunggu, kemudian mereka menambah dulu. Nabi duduk menunggu, lalu mereka nambah 1 rakaat. Nanti baru duduknya sama-sama dengan Nabi dan salam bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyar kiram yang dirahmati Allah SWT. Nah, kenapa ini yang beliau utamakan? Cara yang seperti ini. Faqultu amma hadithu Abi Ayyash wa Jabir fi salatil khawfi fakadzalika aqul. Saya mengutamakan saja, tapi tidak mengatakan hadis Abi Ayyash dan hadis Jabir tidak dipakai. Tidak dipakai. Berarti nampaknya beliau dalam bab ini memandang ini bab ikhtilafi tanawwu', yaitu ikhtilafnya sifatnya variatif, bukan kontradiktif, yaitu sifatnya variatif. Ini boleh karena sabit dan tidak bertentangan, hanya sifatnya bervariasi. Dalam kondisi seperti ini kondisi seperti ini, tetapi yang paling diutamakan adalah cara hadis Salih bin Khawwat tadi. Nah. Amma hadithu Abi Ayyash wa Jabir fi salatil khawf fakadzalika aqul. Salat yang diriwayatkan dalam riwayat Abi Ayyash dan Jabir bin Abdullah itu juga saya pakai. Idza kana mithlu as-sabab alladhi shalla lahu tilka as-salah. Apabila sebabnya sama dengan kondisi seperti itu, yaitu musuh dalam kondisi di arah kiblat. Di arah kiblat. Qala wa ma huwa? Dia bertanya, apa itu? Qultu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebabnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 1400. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 1400 pasukan. Jumlahnya banyak. Aman kan? Wa kana Khalid bin Walid fi 200. Khalid bin Walid waktu itu karena dia adalah pasukan garda depan. Jadi pasukan yang lain tinggal di belakang. Maka dia dengan pasukan kudanya 200 orang, fi 200 orang. Wa kana minhu ba'idan fi sara'ah wasi'ah. Sedangkan posisinya masih jauh dan di tanah lapang, di padang sahara, sehingga terlihat pergerakannya. Jauh sehingga tidak dalam jangkauan tembak senjata. Akan panah berapa jauh? Yang ahli panah berapa jarak tembakannya? Tidak ada yang ahli. Ya, saya pun dah lupa pula, Pak. Nah, saya tidak ahli mana, cuman pernah terbaca tapi saya lupa lagi. Ada ingat berapa jarak tembaknya? Kalau rudal kan antar benua sekarang. Berapa? Panah ada 2 kilo? Tidak sampai kan? Nah, jadi dalam kondisi jauh. Kalau di padang Sahara jarak sekilo terlihat masih kan pergerakan mereka. Nah, kata beliau, musuh waktu itu jumlah sedikit, kita banyak. Kemudian berada di arah kiblat dan posisi aman dari jarak jangkau senjata waktu itu. Tapi kalau sekarang antar benua tidak bisa, walaupun di depan. Sekarang harus dalam goa kita sholat nampaknya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. La yutma'u fihi, sehingga tidak ditakutkan dia akan menyerang begitu tiba-tiba. Liqillati man ma'ah, karena sedikit pasukannya. Wa kathrati man ma'a Rasulillah, dan jumlah Rasulullah dan para sahabat lebih banyak. Wa kana al-aghlabu minhu, pada hukum adatnya ma'mun, pada hukum adatnya, pada adatnya bahasa kitanya, ghalibnya yaitu annahu ma'munun, bahwa kondisi aman. Min ala ayyahila alaihi, aman dari serangan tiba-tiba. Baik. Walau hamala min baini yadayhi ra'ah, andainya mereka menyerang ketika Nabi salat, pasti akan terlihat. Dan kondisi seperti itu berubah lagi cara salat nanti. Nah, waqad hurisa minhu fi sujud, sedangkan ketika sujud ada yang menjaga. Ketika sujud kan tidak terlihat pergerakan, ada yang siaga. Iskana la yaqbu an tarfih, sehingga tidak luput dari pengamatan pasukan. Nah, fa idza kanatil halu bi qillatil adwi bu'di, apabila kondisinya musuh dalam kondisi sedikit dan jauh posisinya,
Wa allahil ila dunahu yasturu, tidak ada yang menghalangi terlihatnya pergerakan musuh. Kama wasabtu, seperti aku sebutkan, amartu bis salatil khawfi ahkadha. Kalau kondisi seperti itu, maka saya katakan salat khaufnya seperti riwayat Salih ibn Khawat ibn Jubair, yaitu sama-sama salat semuanya. Sama-sama salat semuanya. Nah, faqala qad araftu anna riwayata fi salati dzati riqa la takhalifu hadza. Sekarang saya sudah paham. Kata yang bertanya bahwa salat di dzati riqa tidak kontradiktif dengan cara salat ini, karena sifatnya variatif. Likhtilafil alaini, karena kondisi berbeda. Jadi kondisi ini dipakai, kondisi ini dipakai. Fa kaifa khalafta hadits Ibnu Umar? Lalu kenapa engkau tidak melaksanakan hadis Ibnu Umar? Naam. Faqultu lahu rawahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Khawwat ibn Jubair. Saya tanya, katakan kepadanya, diriwayatkan dari Nabi oleh Khawwat ibn Jubair. Seperti hadis tadi Ibnu Umar. Wa qala Sahl bin Abi Hathmah biqaribin min ma'na. Meriwayatkan Sahal ibn Abi Hathmah atau dekat dengan maknanya. Wa hufidha an Ali ibn Abi Talib, dan dihafalkan pula dari Ali bin Abi Talib, annahu shalla salat al-khawf lailat al-harir, bahwa dia salat khauf pada malam al-harir. Ini sebutan lain dari Lailatul Siffin, dalam perang Siffin. Sebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir di ta'liqnya, ada dua hari malam yang terkenal dengan Lailatul Harir. Satu yaitu Lailatul Siffin, yang kedua dulu pernah terjadi perang antara Bani Tamim dengan Bakar ibn Wa'il. Disebut juga dengan Lailatul Harir. Kama rawa Khawwat bin Jubair, seperti yang diriwayatkan oleh Khawwat bin Jubair an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Khawwatun mutaqaddim as-suhbati was-sin, dan Khawwat ibn Jubair Al-Ansari ini adalah sahabat yang senior dari sisi persahabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sisi umur lebih senior. Faqala fahal min hujjah, yang bertanya mengatakan, ada tidak alasan lain, akthar min taqaddumi suhbatihi, yaitu lebih dari sekedar dia sahabat senior. Faqultu na'am, saya jawab, benar. Apa yang membuat saya mendahulukan hadis Khawwat ibn Jubair tadi, yaitu salatnya bergantian satu rakaat. Faqultu na'am, iya. Ini sampai di sini kemarin, benar. Ma wasaftu fihi minasyabahi bima'na kitabillah, apa yang aku sebutkan mirip dengan makna yang terdapat dalam kitab Al-Quranul Karim tentang sifat salat khauf. Yang dalam Al-Quran disebutkan sifat salat khauf mirip dengan yang disebutkan dalam hadis Khawwat ibn Jubair, yaitu dalam perang Zatir Riqa. Qala fa aina yuwafiqu kitab Allah, di mana letaknya dia sama dengan yang terdapat dalam kitab Allah? Qultu qala Allah, saya katakan Allah berfirman, wa idza kunta fihim, apabila engkau bersama mereka. Ini Nabi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau bersama mereka, para sahabat. Tentu saja maknanya dalam perang atau dalam keadaan khauf. Fa aqamta lahumus shalah, lalu engkau mendirikan salat bersama mereka. Faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka, hendaklah sekelompok dari mereka mendirikan salat bersamamu. Mirip kan dengan hadis tadi? Wal ya'khuzu aslihatahum, dan hendaklah mereka tetap menyandang senjata mereka. Artinya senjatanya masih tetap mereka dalam kondisi siaga. Yang panah di belakang, yang pedang di pinggang, yang tombak di kepala. Di mana? Tombak di tangan. Iya kan? Nah, pokoknya siaga. Seulang kembali, panah di belakang kan? Anak panah kan di belakang. Kemudian kalau
Pedang di pinggang, keris di perut. Keris terbagi dua ini. Ada keris orang Jawa itu di belakang. Ada keris orang Melayu depan. Nah, itu pilih yang mana? Ya, kalau saya orang Jawa pilih yang belakang lah. Nah, tersembunyi, tidak nampak oleh lawan. Nah, kalau orang Melayu terlalu jujur. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, masing-masing ada alasan filosofisnya itu, carilah sendiri ya. Nah, karena kan masalah main perasaan dan akal kan. Jadi masing-masing punya alasan. Kalau orang Yaman lagi pas depan nih segini. Kalau Melayu kan samping kiri sedikit kan. Ya nak? Nah, kalau celurit di mana? Celurit di mana Pak ini? Tidak pernah pegang celurit. Tidak pernah ya. Kalau kerambik? Tidak tahu juga. Tidak pandai main kerambik. Allah musta'an. Itu khas Sumatera Barat ya, kerambik. Dua tuh. Nah, pandai. Namanya tidak tahu, apalagi mainnya kan. Kaum muslimin muslimat. Saya dihadiahkan orang. Punya dua Pak. Alhamdulillah. Ada yang mau mengajarkan saya makanya? Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Hendaklah sekelompok salat bersamamu. Wal ya'khudhu aslihatahum. Tetap dalam keadaan siaga dengan senjata. Karena kondisi perang, makanya senjata. Tapi kalau takut dikejar musang, tidak perlu pakai. Mana tahu takut dikejar musang. Tidak mungkin takut dikejar musang, pasti takut dikejar binatang buas misalnya. Kondisi lain lagi. Fa iza sajadu, apabila mereka sujud. Yang mana yang sujud ini? Tentu yang salat. Tentu yang salat. Falyakunu mi waraikum. Hendaklah yang berjaga berada di belakang kalian, menjaga. Wal ta'ti setelah mereka sujud, maksudnya selesai salat maksudnya selesai mereka salat. Karena sujud bagian termasuk rukun yang paling disebut dalam salat. Sehingga sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya adalah di saat sujud. Fa idza sajadu, selesai mereka salat, falyakunu mi waraikum. Mereka ambil posisi di belakang untuk berjaga. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu, falyusallu ma'aka. Setelah itu datang rombongan kedua yang tadi belum salat. Hendaklah mereka salat bersamamu. Kan mirip dengan hadis tadi ya, Khawat ibn Jubair. Wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum. Hendaklah mereka juga tetap hati-hati dan siaga bawa senjata. Tetap hati-hati dan menjaga bawa senjata. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum. Orang-orang kafir tentu berkeinginan kalian meletakkan senjata dan lalai dari barang-barang kalian. Fayamiluna alaikum mailatan wahida. Sehingga mereka menyerang tiba-tiba. Ya kalau kita tidak bersenjata serang orang, kan yang namanya perang khid'ah. Tidak mungkin orang, kami nak nyerang, tidak mungkin ya kan. Jadi dia menunggu-nunggu posisi kita lalai. Makanya senjata harus tetap ada. Kan ingat kasus perang Uhud kan? Perang Uhud, sahabat sudah menang. Orang Mekah sudah lari. Mereka letakkan senjata masing-masing. Ya seperti biasa. Kan dihalalkan bahwa setelah musuh kalah, barang-barang rampasan dikumpulkan. Tapi tidak boleh disimpan. Ya, walaupun hanya seutas tali. Tidak boleh diambil sebelum dibagi. Nanti yang bagi adalah Nabi SAW. Ini khas bagi umat ini. Kalau di umat sebelumnya, rampasan perang, semuanya dikumpulkan. Lalu nanti turun api dari langit. Ini kerjaan Allah, bukan kita. Kalau andainya ada yang menyimpan, mencuri, tak akan dibakar. Maka bila ada yang mencuri, sampai dikeluarkan. Itu pula mukjizat Nabi-Nabi sebelumnya. Tapi di umat ini, salah satu dari 5 yang Allah berikan keistimewaan kepada Nabi kita alaihissalam adalah hampasan perang dihalalkan. Gimana? Setuju dihalalkan atau setuju dibakar? Apa? Setuju dihalalkan atau setuju dibakar? Dihalalkan. Masya Allah. Maka inilah Allah melakukan apa yang dia inginkan, bukan
melakukan apa yang kita inginkan. Oleh sebab itu ikutilah apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ketika mereka lalai, tiba-tiba datang serangan yang membuat pasukan kaum muslimin waktu itu kocar-kacir. Sebab senjata entah di mana lagi. Makanya harus dalam posisi awal. Padahal Nabi sudah ingatkan dari awal. Sudah ingatkan para pemanah, jangan tinggalkan posisi. Ya, sekalipun menang atau kalah. Jelas. Jelas. Tapi mereka sejelas itu nas ikut berijtihad pula. Berijtihad. Ya, di barang yang jelas. Barang hukum dah jelas tapi tetap dimusyawarahkan cari hukum lain. Itu yang masalahnya kita. Barang dah jelas, ni petunjuk Nabi jelas. Lalu mereka menafsirkan sendiri dan secara logis. Ini memang sebuah itu selalu logis. Sebuah itu selalu pertimbangannya logis. Ada alasan filosofis? Ada. Bahkan ada bukti empiris? Ada. Tetapi apakah dengan bukti-bukti itu otomatis yang tidak disyariatkan menjadi disyariatkan? Tidak. Ini yang sering membuat kita terbelokkan dari jalan yang lurus. Dan memang ahli syubhat itu rata-rata cerdas. Ahli syubhat itu biasanya rata-rata cerdas. Kalau tidak cerdas, tidak bisa jadi ahli. Tidak bisa jadi ahli syubhat. Karena dalil yang mengharamkan bisa menjadi dalil yang menghalalkan. Coba bayangkan. Nabi menyebut hadis, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngada sesuatu dalam agama ini yang tidak kami perintahkan, amalannya ditolak. Coba bayangkan, ada syekh besar, ya, saya katakan banyak pengikutnya di dunia ini, ya, tapi saya sufi memang. Dengan hadis ini justru menjadi penetrasi bagi halalnya bid'ah. Coba bayangkan, dari hadis larangan tentang bid'ah menjadi hadis untuk bolehnya berbuat bid'ah. Cerdas enggak? Cerdas enggak? Enggak tahu, enggak cerdas untuk. Orang yang berbuat salah lalu kita laporkan, kita yang jadi tersangka. Cerdas enggak? Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Berapa banyak sekarang korban tiba-tiba jadi tersangka. Apa sebab? Karena ada kecerdasan orang untuk memutar balik dalil dan fakta. Itu bukan orang bodoh, orang cerdas. Jelas? Makanya jangan terpengaruh oleh kecerdasan. Sebab apa? Kecerdasan yang tidak mengikuti ilmu menyesatkan. Tapi kalau orang cerdas mengikuti ilmu, dan ini yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Tidak ada Nabi, tidak ada yang lebih cerdas dari beliau. Tapi kata Allah SWT, istaqim kama umirta. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istaqim, istiqamah, tapi seperti apa? Kama umirta, seperti yang diperintahkan kepadamu. Bukan seperti kama aradta, seperti yang kamu inginkan. Kemudian Nabi SAW disuruh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala ittabi' ma uhiya ilaik. Ikut yang diwahyukan kepadamu. Wala tattabi' ahwa alladzina kafaru. Jangan ikuti hawa dan keinginan orang-orang kafir. Sebab hawa dan pikiran itu menyesatkan, wahyu meluruskan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ketika para sahabat berpikir, mereka bukan tidak cerdas, berpikir bahwa makna perkataan Nabi jangan tinggalkan posisi kalau kondisi belum jelas. Boleh tidak berjihad? Ya sah-sah saja mereka berjihad, kan tidak aman. Untuk apa lagi di sini? Nah, cuman mereka kena di perintah pimpinan. Pimpinannya Abdullah bin Jubair waktu itu bilang, jangan. Kewajiban kita menjaga posisi ini. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut tuan-tuan,
Yang banyak yang melanggar atau yang istiqamah? Hah? Maka jangan tertipu oleh as-sawadul a'zam. Akan dengan as-sawadul a'zam. Di samping hadisnya juga tidak sahih. Yang kedua, tafsirannya juga bukan dengan tafsiran sekarang. Sekarang asal mayoritas mesti dominan, mesti benar, enggak. Sebab kalau dijadikan mayoritas sebagai ukuran kebenaran, sejak kapan pula pengikut kebenaran itu yang mayoritas? Selalu minoritas. Khususnya di zaman ilmu tidak punya supremasi yang tinggi. Sekarang mana yang lebih tingginya? Pak, hasil olahan otak atau hasil olahan otot yang paling dihargai orang sekarang? Enggak tahu. Mana yang lebih banyak honornya ustaz, ulama daripada honornya pesepak bola? Nah, baru tahu. Kan jelas kan? Jelas? Belum jelas ya? Coba tengok guru-guru MDA. Kan ustaz tuh. Kan ustaz. Berapa honornya? 600.000 satu semester. 600.000 satu semester. Pesepak bola berapa dihargai satu gol? 1 miliar. Itu paling sedikit itu. 1 miliar untuk kelas-kelas kita Indonesia itu. Ya, tapi kalau kelas luar negeri mungkin payang itunya kan. Ada gajinya sepekan seserap berapa? 3 triliun ya? 1 sepekan. Siapa itu? Ronaldo, Masya Allah. Siapa yang gaji? Jadi kaum muslimin dan muslimat, Ustaz dikasih 500 sekali gol, itu ribut itu. Kok banyak sekali itu. Jadi kalau kaum muslimin dan muslimat, jadi mana yang lebih dihargai? Otak apa otot? Ah, itulah makanya kuat-kuatkan badan. Kuat-kuatkan badan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi mereka analisa. Benar secara analisa benar. Cuman kena diperintah. Jelas? Nah, kita sering di situ suka menganalisa sendiri perintah. Sekarang saya nak tanya. Kita ketika di jalan raya pintar-pintar enggak? Cerdas-cerdas enggak? Cerdas-cerdas. Ustaz, kalau kita nunggu antrian lambat tuh orang maju semuanya. Saya sering sama Ahmad, Ustaz, orang lewat kanan. Saya bilang, enggak. Memang mereka lebih cepat, tapi mereka melanggar. Biarlah kita menunggu. Ya tentu sopir kan ingin cepat sampai. Cepat sampai, cepat istirahat. Cepat dapat. Tentu, makanya yang travel dan umumnya melanggar apa enggak? Ini mohon maaf ya kepada sopir-sopir travel, mohon maaf sudah kasih beribu maaf. Kenapa mereka lebih cepat? Karena cerdas di jalan. Kalau di sini lambat. Kalau ambil jalur kanan, cepat. Akhirnya apa yang terjadi? Macet. Kalau sudah macet, siapa yang disalahkan? Siapa yang disalahkan? Bukan polisi. Yang berada di jalur yang benar. Apa sebab? Gara-gara kalian menunggu lama, akhirnya kami. Kan itu. Yang disalahkan kenapa kalian berhenti. Bukan mereka melanggar. Jangan masalahkan. Tapi kenapa berhenti? Buktinya siapa yang sering klakson? Yang sibuk klakson siapa biasanya? Yang melanggar. Betul kan? Yang di posisi benar jarang klakson. Yang melanggar selalu klakson. Jadi kalau ada yang melanggar suka ribut-ribut, biasa itu. Karena memang yang melanggar itu suka meribut-ributkan masalah. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat, jadi mereka secara analisa pikiran, alasan filosofisnya benar, orang pada sudah pergi, cuman masalahnya kena perintah. Itulah iblis dulu kena, bukan karena tidak cerdas iblis, justru karena kecerdasannya dia disesatkan. Saya lebih baik daripadanya. Allah tidak pernah bilang Adam itu lebih baik daripada iblis. Nah, Allah kan tidak bilang gitu. Yang bila aku ciptakan sujudlah kalian kepada. Jelas perintah. Masalah sekarang bukan masalah siapa yang lebih baik.
Sah? Jibril kan lebih baik dari Adam. Tidak setuju tuan-tuan nampaknya. Ya, kalau cerita lebih baik pasti nanti akan terjadi perlombaan tidak sehat. Jelas? Terjadi pembunuhan pertama Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil karena dia mengira yang saudarinya lebih baik daripada saudari Habil. Itu salahnya. Makanya ketika ikut hawa, ikut pikiran, tidak ikut perintah, menyesatkan. Dan selalu yang melanggar perintah itu orang-orang cerdas di bidangnya. Jadi jangan terpengaruh oleh kecerdasan, tapi terpengaruh oleh ilmu yang diturunkan. Dan orang yang berilmu mesti cerdas. Orang cerdas belum tentu berilmu. Dan orang berilmu belum tentu semuanya taat. Makanya saya katakan orang sesat karena dua sebab. Satu, tidak berilmu. Dua, tidak taat ilmu. Dua-duanya tersesat. Orang tidak tahu pastilah tidak tahu mana dituju. Merasa-rasa, meraba-raba. Itu pada umumnya tersesat. Orang yang berilmu tapi tak ikuti ilmu, tersesat tak? Tersesat. Kan sering saya katakan, saya sering tersesat jalan gara-gara tidak mengikuti ilmu tadi. Ya, saya tahu jalan ini begini, ini sampai nih pas. Dari Panam ke kota, ini jalannya. Tapi akhirnya saya pikir, selama arahnya masih ke sana, ambil jalan dalam, karena jalan umum ramai macet. Ambil jalan dalam. Alhamdulillah turunnya di Palas. Awal rencana ke Jalan Sudirman, keluarnya di Palas. Iya. Nak disalahkan, saya mau disalahkan. Pikiran kita mengarahkan begitu. Rasanya ini masih rasanya betul. Karena sudah sering melakukan itu. Ya supaya saya punya bukti konkret. Ya barang yang bisa didata dan bisa dilihat dengan mata sendiri, bisa tersesat kita. Gara-gara apa? Mengikutan pikiran perasaan. Tuh Masjid Nabawi nampak menaranya. Ikut jalan King Abdul Aziz agak jauh. Harus melalui Tariqul Hizam dulu. Agak lama. Mungkin makan waktu 2 menit. Tambahannya. Ini ikut jalan dalam. Menara dari awal nampak. Habis itu masuk ke dalam kan tidak nampak lagi tuh. Terlindung oleh rumah-rumah orang. Akhirnya pakai perasaan lagi kan. Karena mulai tidak nampak. Awalnya nampak dari jauh. Nah, ikut perasaan. Akhirnya, jangankan sholat di Masjid Nabawi, justru sholat Isya aja terlambat jadinya. Karena termasuk ke kebun kurma orang. Di mana keluarnya? Keluar di Masjid Quba. Akhirnya jadi jemaah terlambat. Akibat nak cepat. Padahal tadi hanya 2 menit yang mau kita kejar. Alasannya apa? Tuh nampak menara. Kawan-kawan pun dah setuju pula. Dari 8 orang, 1 yang enggak setuju. 6 setuju. Akhirnya ikut ikut As-Sawadul A'zam. Karena subhat As-Sawadul A'zam itu besar. Tidak mungkin yang banyak salah. Mesti yang sedikit yang salah. Akhirnya mana yang menang? Yang 1 orang tadi sebenarnya yang benar. Tapi karena mengingat, menghormati awak yang paling senior, yang 6 mengikut kita. Yang 1 karena terhitung junior tidak diikuti. Akhirnya sesat jalan. Ngejar Isya di Masjid Nabawi supaya lebih cepat. Kan 1000 kali solat. Akhirnya solat Isya di masjid lain pun tak terkejar. Kenapa? Karena mengejar 2 menit atau 3 menit tadi. Jelas. Cerdas tak saya waktu itu? Saya cerdas saya. Tengok nilai saya. Masih cerdas, karena masih berpikir. Ini lebih, analisanya kan lebih dekat. Ini jalan nih Pak. Ini letter L. Ya, baru begini. Nah, kemudian Mancung di sini. Mana yang lebih dekat? Hah? Setuju tuh? Berarti cerdas saya? Cerdas enggak? Mak tuan-tuan enggak ngaku saya cerdas. Dah lama kita ngaji enggak juga ngaku. Saya ulang kembali. Ini jalannya. Dah. Kalau kami di sini, jalan ke sini, baru ke sini, jauh enggak?
daripada saya mancung dari sini ke sini. Mana lebih dekat? Pak meteran, biar tahu orang. Pasti mancung lebih dekat. Pikiran saya benar. Nah, apalagi bukti dan nampak. Menara sudah terlihat dari kejauhan. Cuman karena kita tadi masuk ke ganggang, akhirnya hilang tanda tadi. Kan subuhat itu kan ada terbayang nih. Kan terbayang tadi itu. Musuh sudah lari. Kan itu yang terbayang. Tidak akan terbayang lagi, dia akan kembali. Makanya pimpinan bilang, jangan turun. Jelas kan? Dari Nabi sudah ada. Ini pimpinan sudah ada. Tapi mereka tetap melanggar. Apa sebab? 39 orang dari 50 sawadul azam. Adalah mayoritas. Akhirnya dilanggar perintah atas. Perintah yang turun dari atas. Ujungnya? Nah, ujungnya petaka besar terjadi. Awalnya kemenangan yang sudah di tangan berbalik menjadi duka yang tak terobati. Di antaranya syahidnya Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ya, syahidnya pimpinan yang tadi tukang panah Abdullah bin Jubair, Mus'ab bin Umar, dan masih banyak. Akhirnya dari awalnya lebih banyak yang mati di kalangan orang kafir, sekarang berimbang 70-70. Mana yang menang? Tidak ada yang ahli strategi perang. Ya, ada bingung semua, nggak tahu mana yang menang. Hah? Apa? Seri? Tentu tidak pandai perang. Biar tahu mana menang, mana kalah, bukan dari sisi mana yang gugur, enggak. Itu harus paham itu. Nah, kalau tujuan kita adalah mendapatkan kemerdekaan NKRI, kau tengok mana yang jumlah yang lebih banyak mati, di kalangan pejuang atau kalangan Belanda? Pejuang. Tapi tercapai enggak tujuan? Tercapai. Menang enggak kita? Ya menang. Jelas? Nah, tujuan orang kafir waktu itu apa? Menguasai Madinah, menyelesaikan Islam. Tapi tercapai? Enggak, berarti menang kita. Gitu cara berhitung Pak dia. Nah, jangan tengok berapa jumlah yang mati, berapa tidak. Tapi tercapai atau tidak tujuan. Demikian dengan dunia ini. Kalau antum tercapai masuk surga, betapapun perihnya menderita di dunia ini, antum menang. Tapi kalau antum tidak masuk surga, betapapun nikmatnya dunia ini, berkuasa, berkaya, raya dan sebagainya, tapi di akhirat tidak berhak masuk surga, berarti kalah. Oleh sebab itu, jangan lupa target kita apa? Masuk surga. Diberi Allah kekayaan, dengan kekayaan masuk surga. Diberi Allah kemiskinan, dengan kesabaran masuk surga. Kadang miskin, kadang kaya, dua-duanya juga. Ketika miskin kita sabar, ketika kaya kita bersyukur, dengannya kita masuk surga. Ndak kaya ndak miskin, ndak ada tuh. Ndak ada kaya, ndak ada miskin. Ada, mesti ada kaya, mesti ada miskin. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin muslim. Musuh ingin kita lalai. Oleh sebab itu, wala junaha alaikum in kana bikum azam min matarin. Tidak berdosa kalian kalau ada halangan, baik hujan, ada yang mengganggu, min matarin au kuntum marda, atau kalian sakit, anta tahu aslihatakum, untuk meletakkan senjata. Orang sakit tentu tidak mungkin bawa senjata, atau dalam kondisi hujan. Orang dulu kalau hujan berhenti berperang. Wa khudhu hizrakum, dan tapi tetap hati-hati, karena mungkin saja waktu hujan orang menganggap lalai. Wa qala fa idza ma'nantum fa aqimus shalah, bila kondisi sudah aman maka dirikanlah salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat wajib dengan waktu tertentu atas orang beriman. Yakni wallahu alam, Imam Syafi'i menafsirkan Allahu alam, fa aqimus shalah kama kuntum tusalluna fi ghairil khauf. Artinya salatlah seperti salat biasa kalau kondisi sudah aman. Falamma farraqa Allahu bainas salati bil khaufi wal amni, tatkala Allah bedakan antara salat di kondisi takut
dan sholat di kondisi aman. Hiyatatan li ahli ini, untuk menjaga ahli agamanya, ayyana minhum aduhu ghirratan, diserang oleh musuh tiba-tiba. Fata'aqabna hadits Awad ibn Jubair. Dengan demikian kami mengikuti hadis Awad bin Jubair. Wal hadits alladhi yukhalifu, dan hadis yang juga berbeda dengannya. Yaitu hadis siapa tadi? Abi Ayyash Az-Zuraqi, hadis Abdullah bin Umar, dan hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala, dan hadis Jabir bin Abdullah. Fawajadna hadits Khawwat bin Jubair aula bil hazmi bil hazar minhu. Maka kami dapatkan hadis Khawwat ibn Jubair, yaitu salat bergantian, ya kan? Aula bil hazm, ini lebih utama untuk dipegang kokoh, fil hazari, untuk hati-hati, untuk hati-hati. Wa ahra an tatakafa at-ta'ifatani fiha, dan kedua kelompok mendapatkan bagian yang sama. Masing-masing salat satu rakaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu dapat fadilat takbiratul ihram, yang satu dapat fadilah salam. Masya Allah. Jadi adil pembagiannya, satu-satu rakaat bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memilih yang ini diutamakan dari cara-cara yang lain, walaupun tidak menafikan cara yang lain. Nampaknya keterangannya perlu diteruskan, cuman waktu antum yang sudah dihabiskan. Insyaallah kita sambunglah tahun depan. Iya tahun depan, Pak. Oh, sudah masuk. Bapak tidak peringati sih. Baik, sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil.